Dan pemirsa, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keberadaan Ibtu Rudiana dipertanyakan. Publik menunggu penjelasan Ibtu Rudiana mengenai kasus pembunuhan putranya Eki. Beginilah kondisi rumah Ibtu Rudiana yang masih tertutup di kawasan Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung. Menurut Ketua RT 6 RW 7 Jumadi, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering pergi ke masjid. Caranya sih baik, biasanya ada orang yang ke masjid juga rajin semuanya. Jangan ada kegiatan tuh, ya kadang sih ada juga sumbangan, sering ngasih gitu sih. Sering kumpul gitu. Sering kalau misalkan waktu belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini muncul lagi tuh langsung hilang. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ibtu Rudiana menjadi saksi kunci dalam kasus kematian Vina dan Eki. Publik ini mencari ayah Eki tersebut. Apakah Ibtu Rudiana akan bersaksi di kasus Vina dan Eki? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengacara terpidana kasus Vina Jutek Bongso dan pengamat kepolisian ISS Bambang Rukminto. Selamat malam Bang Jutek, Pak Bambang. Selamat malam. Mas Jutek. Baik. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Saya ke Bang Jutek terlebih dahulu. Bang Jutek, tanggapan dari pihak kuasa hukum seperti apa ini muncul desakan Ibtu Rudiana yang tak kunjung hadir ke publik? Baik Mbak, dapat kami sampaikan bahwa memang kami kuasa hukum sekarang sedang mengumpulkan novum. Kami dalam mengumpulkan novum itu kami mulai dari hilir ya, dari hulu ya, baru kami menuju kepada hilir. Kenapa kami tidak terburu-buru untuk melakukan PK? Oleh kami ingin membuktikan dulu satu persatu peristiwa yang dituduhkan kepada para terpidana yang merupakan klien kami itu adalah yang menurut kami penuh dengan rekayasa. Itu sebabnya kami mulai melaporkan kesaksian-kesaksian yang menggiring ya, yang menggiring terjadinya peristiwa ini, mulai dari Pak Pasren, Kavi anaknya, kemudian Aib dan Dede yang kemarin kami sudah laporkan. Tentu kembali kepada saksi kunci ya, Rudiana, yang mendapatkan info dari Aib di pertama ini, ya tentu kami akan lambat atau cepat atau lambat ya, pasti kami akan mengarah ke sana ya. Karena uraian peristiwa ini tidak terlepas dari peran Aibtu Rudiana pada waktu itu ya, yang berpangkat Aibtu. Demikian Mbak. Oke, apa desakan mungkin yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum? Apakah sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian supaya Ibtu Rudiana dihadirkan atau dimintai kembali keterangannya? Ya gini, kami banyak hal ya kami akan lakukan. Ya kan, kami mempelajari, tentunya sebagai kuasa hukum kami tidak tergesa-gesa melakukan setiap langkah, kami penuh dengan perhitungan, pertimbangan, langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan, apa dampaknya, apa efeknya, dan bagaimana kekuatan laporan kami, ya, dan sebagainya. Itu sebabnya kami setiap kali kami melakukan tindakan-tindakan hukum, pasti terukur dan sudah kami perhitungkan bukti yang kami akan hadirkan atau sanggahan yang akan kami sampaikan, apakah ini kuat. Kami juga tidak mau ini dan satu saat berbalik kepada para terpidana gitu kan. Dan kami yakini apa yang kami lakukan ini ya, bahwa kami menegakkan kebenaran, bukan kita melakukan atau mengobrak-abrik ke putusan yang sudah ada. Kami akan ambil langkah hukum gitu kan. Kami tahu bahwa ini sudah inkrah, jalan satu-satunya adalah melalui peninjauan kembali. Untuk melakukan peninjauan kembali, sekali lagi kami tidak terburu-buru, oleh karena kami ingin menghadirkan bukti yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan, bukti yang dapat menerangkan sebenarnya peristiwa yang terjadi. Demikian Mbak. Oke, baik. Bang Jutek, tapi selama menangani kasus ini, apakah pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Ibtu Rudiana?
Enggak, belum pernah. Oke. Sama sekali belum pernah. Kami pelan-pelan, kami pengen lihat dulu kesaksian Aib, kesaksian Dede, yang menurut rangkaian peristiwa kan mereka yang menginformasikan. Pertama mereka Ibtu Rudiana kan bertemu dengan Aib dan Dede, Oke. ya kan pukul 15, lalu pukul 17 mereka menginformasikan, Aib ini menginformasikan kan gitu kan ke Ibtu Rudiana tentang apa namanya yang diduga ya, yang akhirnya Pak menjadi terpidana masih nongkrong di SMP Negeri 11 Cirebon. Demikian, Mbak. Oke, Gitu kan? saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini apa yang Anda cermati kok tiba-tiba Ibtu Rudiana tidak muncul sama sekali padahal sempat memberikan keterangan di BAP yang sangat krusial dalam penyelidikan kasus ini? Ya, saya berprasangka baik lebih dulu ya terkait Ibtu Rudiana ini. Satu, mungkin saja sampai sekarang dia tidak muncul di publik karena menjaga kondusivitas terkait dengan pendidikan yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh kepolisian. Prasangka baiknya seperti itu. Tetapi tentu peran Ibtu Rudiana ini sangat penting sekali, sama seperti yang disampaikan oleh Bang Jutek tadi. Kita harus kembali ke 2016 lalu gitu. Bagaimana proses penyelidikan terkait pembunuhan Vina ini kemudian mengarah pada 11 orang. Di kepolisian ini tentu ada laporan model A, model B, model C. Model A itu ketika kepolisian menemukan sebuah peristiwa langsung dan membuatnya secara independen yang dilakukan langsung oleh kepolisian. Laporan model B dilakukan oleh dimulai dari sebuah laporan dari seseorang. Kalau kita melihat kemarin dari peristiwa pentersangkaan 11 orang ini, itu dimulai dari laporan model B dari itu Aibtu Rudiana saat itu, karena juga ditambah dengan kesaksian Aib. Artinya Rudiana ini yang memberikan laporan terkait dengan nama 11 nama itu. Artinya ini sangat penting sekali. Dan kalau kita merujuk dari KUHP, pentersangkaan seseorang itu juga bisa dijerat pidana gitu, pasal 317 318 gitu. Makanya kita harus kembali lagi ke 2016 lalu, bagaimana proses itu dilakukan, peran Rudiana seperti apa. Kalau dia mentersangkakan melaporkan seseorang tanpa disertai bukti-bukti, terus kemudian ada saksi yang ternyata juga tidak terbukti, ini semuanya semua pihak ini juga harus dimintai pertanggungjawaban. Makanya kalau ingin mengklirkan masalah ini, memang harus kembali 2016 lalu, Ibtu Rudiana ini harus didorong untuk tampil kalau memang dia memiliki hak ya untuk menghindar, untuk tidak keluar. Tetapi ketika ada laporan terkait pentersangkaan palsu, kemudian terkait dengan kesaksian palsu, ini tentu bisa dikejar dan harapannya bukan untuk menyudutkan Polri atau menyudutkan seseorang, tapi mencari kebenaran seperti itu. Oke, artinya tidak hanya muncul ke publik, Pak Bambang, tapi haruskah Ibtu Rudiana ini juga diperiksa ataupun dimintain kembali BAP-nya, begitu? Ya, harus didorong. Tapi kalau selama ini proses yang dilakukan, konon sudah ada di Propam yang melakukan penyelidikan, audit investigasi ke Polres Cirebon. Kemudian juga ada Wasidik. Fakta-fakta yang disampaikan oleh di Propam ternyata tidak ada pelanggaran SOP. Ini tentu sangat janggal sekali ketika SOP itu tidak ada pelanggaran SOP, ternyata pra-peradilan Peggy dikabulkan gitu. Makanya untuk mendorong Rudiana ini tampil, ya mau tidak mau harus mentersangkakan, melaporkan Rudiana dulu gitu kepada Polres Cirebon. Ini mungkin pintu masuk agar Rudiana mau tampil ke publik, harus dipaksakan secara hukum seperti itu. Kalau tidak ada itikat baik, seharusnya Rudiana sebagai anggota kepolisian ini memiliki itikat baik, lebih proaktif, sehingga menjelaskan, apalagi beliau ini orang tua korban kan, artinya bagaimana mengejar pelaku yang sebenarnya, harapannya kan seperti itu.
Oke, saya kembali ke Bang Jutek. Selama menangani perkara ini belum pernah bertemu Ibtu Rudiana. Untuk saat ini sendiri sudah adakah upaya Bang Jutek mungkin antara meminta kepada pihak kepolisian ataukah ada upaya secara pribadi untuk bisa bertemu dengan Ibtu Rudiana? Begini, kami memang tidak memfokuskan untuk bertemu ya, mengklarifikasi kepada Ibtu Rudiana sekarang. Oleh karena seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi betul, kita mulai merangkai kembali kepada peristiwa 2016 lalu. Ya kan, kita lihat ya, walaupun Ibtu Rudiana pada saat itu adalah seorang anggota polisi dan ayah korban, kami bisa memaklumi. Kita aja masyarakat awam kalau kita mendapatkan informasi anak kita diduga korban dibunuh, pasti ketika kita melihat pihak polisi sudah menyatakan lain, pasti kita akan mulai menyelidiki. Seharusnya kami sayangkan, harusnya sesudah informasi dia melakukan penyelidikan sendiri tanpa ada surat penyelidikan dan yang lain, dia harusnya menyerahkan itu kepada Reskrim ya, Polresta Cirebon. Ya, karena ini bukan peristiwa tangkap tangan, sekali lagi kami katakan seperti putusan pada Peggy, kami hanya menekankan seharusnya kalau ada dugaan itu para terpidana itu harusnya dipanggil, ya kan, dipanggil, diproses BAP seperti biasa, ya kan, bukan ditangkap, disiksa, lalu diserahkan, lalu sudah dibikin LAP 11 nama itu lalu jadikan tersangka terus bergulir, itu kan peristiwanya begitu Mbak, kan gitu kan. Harusnya sama seperti putusan peradilan. Sekali lagi, kami tidak ingin menyentuh kepada institusi polisi. Kami sangat menghargai apa yang sudah teman-teman polisi lakukan, yang sudah dilakukan penyelidikan itu sudah kok. Tapi ini ulah oknum seorang Ibtu Rudiana ya, yang menurut saya perlu kita koreksi. Kalau ini terjadi, ya semua masyarakat boleh melakukan menyiksa dulu sampai ngaku baru diserahkan kepada polisi. Pak Bambang, bagaimana itu Pak negara kita ini, ya kan? Nah, kalau kita tangkap, seharusnya di dalam KUHP kan kita mengenal ada istilah penyelidikan, penyidikan. Penyelidikan itu tentu itu aja harus dilakukan dengan surat perintah polisian. Kalau ada pidana baru naik sprindik, kan gitu kan, baru naik sidik. Nah, ke masyarakat umum ketika mengetahui ada satu peristiwa, tugasnya itu hanya melaporkan kepada pihak kepolisian. Walaupun Ibtu Rudiana ini seorang polisi, kami sayangkan, gitu kan. Sekali lagi, ini bukan peristiwa tertangkap tangan 3 hari sesudah kejadian dari tanggal 27, tanggal 30. Kalau ada dugaan bahwa itu dilakukan oleh geng motor yang biasa nongkrong di SMP 11, Ibtu Rudiana itu harusnya, Ibtu Rudiana saat itu ya, harusnya memberikan informasi kepada siapa? Kepada Polres, Reskrim, ya kan, bahwa ini ada informasi begitu loh. Yang melakukan penyelidikan itu bukan Ibtu Rudiana, harusnya dilakukan oleh Polres Cirebon Kota, ya kan, apalagi sampai dibawa ke unitnya, ya kan. Nah, ini ada banyak hal nih Mbak, kami nggak buka nih Mbak, banyak hal nih, lokasi TKP dan sebagainya, ini banyak hal nih. Bang Jutek, Pak Bambang, nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Bambang atas pernyataan Bang Jutek, namun usai jeda berikut, dan pemirsa tetaplah di iNewsroom.